podcast semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Rizka Dwi Cahyani. Senang sekali rasanya dapat menyapa kalian kembali pada podcast spesial DKKM PKIA. Yang semua hal dalam podcast ini merupakan hal spesial. Dimulai dari hari ini, yaitu hari yang spesial, materi obrolan, narasumber, dan pastinya yang paling spesial di hati aku, yaitu sahabat podcast di rumah. Karena udah setia dengerin podcast spesial DKKM PKIA. Jadi salting banget gak sih? Oke, back to topic. Seperti yang aku singgung tadi, bahwa hari ini merupakan hari yang spesial sahabat podcast semuanya. Pada tahu nggak sih kalau hari ini diperingati sebagai Hari Remaja Nasional. Jadi untuk sahabat podcast dan remaja-remaja di Indonesia, selamat Hari Remaja Nasional. Semoga kita menjadi remaja yang membanggakan bagi semuanya dan sukses menjadi agent of change. Dan tentu saja materi ngobrol kita kali ini spesial berkaitan dengan remaja. Oke, seperti biasa aku nggak akan ngobrol sendiri nih, tapi aku ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari mahasiswa aktif program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, yaitu Ida Ayu Risma Angelia Putri. Selain mahasiswa aktif, narasumber kita ini juga menjadi runner-up JG Kedokteran 2023. Halo Dai Risma, gimana nih kabarnya? Hai Rizka, apa kabar nih? Aku baik ya, banget luar biasa itu. Rizka gimana nih? Aku juga baik, apalagi ketemu narasumber yang cerah pagi ini, cantik banget sih, pasti baik banget. Terima kasih ya udah diundang hari ini ya. Aku juga terima kasih udah mau datang dan menjadi narasumber kita. By the way, dari Risma aku izin manggil Daris, boleh nggak sih supaya cakep ini ngobrolnya biar Aman Rizka, aman. Oke, thank you banget Daris. Oke, BTW by the way, fun fact nih teman-teman bahwa narasumber kita ini selain cantik juga sangat berprestasi, yang mana prestasinya itu banyak banget ya, yaitu juara 2 beregu ARM Women Porprov Bali yang ke-12 tahun 2017, juara 2 ARM Individu Women Klungkung Cup 2022, juara 1 ARM Women BNN, juara 1 Individu ARM Women Porprov Bali ke-14 tahun 2023, dan juara 2 beregu ARM Women Porprov Bali ke-14 tahun 2023. Gila, hebat banget sih ini, aku sampai wow ya banget prestasinya. Nah, tapi Daris, selain aku kayak sahabat podcast di rumah ini masih bingung nih apa sih juara ARM itu. Daris bisa jelaskan sedikit? Oke, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jadi sebenarnya aku tuh atlet nembak gitu ya, dan tadi yang udah di infoin Rizka gitu, itu adalah prestasi-prestasi aku sama di nembak. Jadi ARM itu adalah Air Rifle Match, yang dimana itu merupakan cabang nomor lomba aku ya di menembak, itu menggunakan laras panjang dengan jarak 10 meter gitu teman-teman. Nah, untuk saat ini aku sudah mengikuti di kejuaraan daerah, kemudian provinsi. Semoga next bisa di nasional ya teman-teman. Dan semoga teman-teman kalau misalnya mau pengen ikut join nih, bisa aja nih calling Daris gitu. Oke, sahabat podcast hebat banget. Jadi ingat yang mau ikut nembak, ini bisa nembak hati laki-laki juga bisa nggak sih Daris? Bisa, langsung sikat dia. Nanti bisa hubungin Daris ya dengan nomor di bawah ini. Iya. Oke Daris, jadi dari banyaknya prestasi pasti sibuk banget nih. Jadi apa sih kesibukan Daris akhir-akhir ini? Nggak mungkin dong cuma rebahan santai. Aku mah nggak mungkin lebih sibuk dari Rizka. Rizka mah lebih sibuk kali ya. Oke, sorry Daris, tapi aku ini remaja jompo yang gitu ya. rebahan mulu ya. Oke. Jadi ya kesibukan aku kali ini ya paling gitu, latihan karena ada target yang bakal dicapai. Terus juga ada kepanitiaan ya, karena kan kita harus mencari SKP Benar, mahasiswa ya, mahasiswa aktif, bukan kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nah, tapi juga kemarin aku habis training camp yang dimana itu double kill banget, yang berkedok rekreasi, tapi fisiknya digempur ya Besti gitu. Healing tapi pusing ya. ya. Tapi pusing. Okay. Itu aja sih sejauh ini. Mungkin Rizka ada ini nggak? Oke, sorry ya Daris, aku ini remaja yang rebahan terus. Gitu. Kesibukanku minim ya teman-teman sahabat podcast semuanya. Tenang, aku juga suka rebahan. Tenang, Oke. kita ada satu kesamaan nih, rebahan ya. Jadi kita bangga nih aku sahabat podcast bahwa aku ada kesamaan sedikit sama Daris. Tapi
nggak mungkin sih, aku curiga kamu nggak pernah scroll sosmed di rumah sih, aku nggak percaya Jangan itu. salah, aku mah scroll sosmed setiap hari, setiap saat Oke, gitu. percaya sih, aku percaya. Oke, dari back to topic nih, kita kali ini yang mana obrolan kita ini konsennya pada masalah remaja. Wow. Khususnya seks pranikah atau seks before marriage. Kalau kata remaja zaman sekarang ya, yang mana masalah ini sedikit sensitif. Nah, kita perlu bicarakan karena ini juga penting di masa sekarang. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa sekarang kan kita sering cek-cek Iya, scroll-scroll sosial benar. media yang mana dari pernah nggak sih melihat di sosial media itu para remaja adalah remaja yang membuat konten yang berisikan dia merasa percaya diri, bisa dikatakan bangga atau gimana dengan membuat konten bahwa dia hamil tapi belum menikah. Seperti itu dari pernah lihat nggak Wah, sih? bener banget sih, aku pernah lihat karena itu Hmm, masuk FYP aku ya, dia bener-bener. trending dan Mm-mm. itu tuh ngerasa di video itu dia bangga gitu, hamil di luar di sebelum nikah gitu ya, Iya, sebelum nikah. Padahal kan apa hamil sebelum nikah itu punya banyak resiko ya, bisa oke dari oke. apa keguguran dan lain sebagainya karena ketidaksiapan si ibu dan lain sebagainya gitu Bener-bener. kan. Jadi ya pastilah itu pasti sering banget lihat di sosial Sosial media. media, selain sosial media pun mungkin di lingkungan sekitar kita ya dari sih Iya ya, di benar, lingkungan sekitar kita pun kita udah bisa menemukan nggak sedikit tapi ya banyak adalah kan. banyak, cukup banyak tentang kasus-kasus seperti itu, seperti ya hamil sebelum menikah seperti itu. Dan selain itu kita juga ada fakta nih dari data KPAI dan Kemenkes 2013 yang mana sekitar 62,7% Wow. remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah, dan 46%-nya remaja di Indonesia yang berusia 15 sampai 9 tahun yang sudah berhubungan seks. Nah, itu selain dari sosial media dan ada faktanya juga dari segitu banyaknya ya, itu lebih dari setengahnya remaja di Indonesia yang berhubungan seks pranikah. Jadi tanggapan Daris gimana sih? Apakah seks pranikah itu perlu diwajarkan atau dinormalisasi? Tanggapan Daris seperti apa? Oke, tapi sebelumnya ya, aku mungkin bagi teman-teman semua yang di luar belum tahu, kita disclaimer dulu kalau misalnya topik kita kali ini itu sedikit sensitif dan juga cukup kompleks ya, Iya. Friska ya. Dan untuk teman-teman semua yang belum tahu apa itu seks pranikah, jadi seks pranikah itu adalah hubungan seksual yang dilakukan remaja tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi gitu. Oke. Seperti yang kita ketahui juga nih, tadi aku dengar berapa ya Rizka? Enam puluh dua koma 62,7 ya, tujuh. itu tinggi banget Iya, sih itu ya. udah lebih dari setengah Iya, ya. bener banget. Dan saat ini juga remaja itu banyak sekali terjerumus ke pergaulan bebas dan tidak menutup kemungkinan seks pranikah itu pastinya sering terjadi. Hmm. Dan menurut pendapat aku sih, kalau misalnya ada orang yang kita kenal atau ada orang yang sedang mengalami seks pranikah ataupun gangguan emosional akibat seks pranikah, itu sebaiknya itu tidak dihakimi dan juga dikucilkan ya. Hmm. Kenapa? Karena penting banget untuk menghilangkan stigma sosial terhadap remaja yang melakukan seks pranikah, karena terkadang stigma tersebut itu dapat menyebabkan kayak remaja tersebut merasa tertekan, Hmm. tertutup, kemudian malu ya, dan kadang itu bisa sampai putus asa gitu. Oke. Nah, tapi bukan berarti apabila stigma masyarakat tersebut dihilangkan ataupun dihapuskan, seks pranikah itu pada remaja itu bisa dinormalisasi. Itu Hmm. enggak ya. Aku tetap enggak setuju terhadap pernyataan tersebut bahwa Pranikah. seks pranikah itu dapat dinormalisasi Oke. gitu. Dan itu juga kembali pada masing-masing individu, tetapi kalau misalnya aku sendiri tetap berpegang pada prinsip ya, bahwa seks pranikah itu adalah perilaku yang nggak sesuai dengan norma, agama, dan juga moral yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dan aku juga percaya nih, bahwa seks pranikah itu pastinya nggak cuma merugikan diri sendiri ya, sahabat podcast, tapi juga keluarga, Hmm. pasangan, dan juga generasi mendatang. Nah, untuk bisa kalian ketahui juga bahwa seks pranikah ini adalah uh, perilaku yang bisa menimbulkan banyak sekali masalah kesehatan. Hmm. Seperti misalnya penularan penyakit menular seksual, Oke. terus ada kehamilan dini, Hmm. aborsi, dan bisa juga sampai menyebabkan kematian ibu dan bayi. Hmm. Oleh karena itu, menurut aku penting banget adanya pendidikan seksual. Nggak cuma dari orang tua, tapi Hmm. dari masyarakat, sekolah, dan orang-orang Seluruh terdekatnya. aspek Iya, ya seluruh itu. aspek, benar banget. Karena dengan adanya pendidikan seksual, melek akan pendidikan seksual itu dapat Hmm. membantu gitu loh, untuk
istilahnya mencegah supaya tidak terjerumus gitu ke Iya. hal-hal yang negatif, apalagi seks Oke. pranikah gitu kan ya. Dan juga untuk dapat membantu memberikan rasa keberanian gitu untuk menolak godaan dan juga tekanan dari teman sebaya gitu. Jadi ya Oke. benar, seks pranikah itu nggak boleh dinormalisasi. Oke. Jadi dari sendiri mengatakan bahwa kita tidak perlu menormalisasikan seks pranikah karena memiliki dampak yang cukup merugikan ya. Iya, Itu tidak baik. sangat malah. Itu berarti merupakan tindakan yang tidak sehat. Tapi dari mengatakan tadi bahwa ada yang melakukan seks pranikah, kita tidak boleh menjudge, kita Iya tidak benar, boleh menghakimi mengucilkan. juga. Tapi kalau dipikir-pikir nih Daris, misalkan kalau hal tersebut terjadi, tapi kita malah tidak menghakimi, artinya kita tidak memberikan norma sosial ke dia, kita tidak mengucilkannya, artinya takutnya nanti remaja itu malah terbiasa, jadi dia berpikir ya jugaan aku nggak diapa-apain, jugaan orang lain juga menganggapnya biasa hal seperti itu, jadi mereka melakukan seks pranikah. Jadi gimana sih menurut Daris? Kalau menurut pandangan aku ya, kalau misalnya ada stigma sosial tersebut diterapkan, itu pasti juga nggak bagus ya untuk eh, orang-orang yang berperilaku misalnya menyimpang seperti melakukan seks pranikah, karena kan itu memberikan beban lagi kepada dia gitu ya. Dia sudah Ini melakukan, beban ke si korban perempuannya iya, ya. korban perempuannya misalnya kan, karena misalnya dia sudah melakukan seks sebelum nikah gitu kan, terus hamil, kemudian kan itu juga pastinya nanti ada stigma masyarakat, dicaci, dicemooh, Oke. dimaki dan lain sebagainya. Itu pasti akan menimbulkan gangguan gitu ke emosional jiwa si sang ibu gitu kan. Itu nggak baik ya, nanti berdampak pada bayinya, kemudian kualitas hidup ibunya, dan itu juga pastinya Oke. akan berdampak gitu ke kualitas Oke, hidupnya. benar. Jadi intinya kita nggak boleh membuat stigma buruk ya, karena itu akan beresiko lebih lagi Iya benar. kepada korban yang mengalaminya, seperti khususnya pada perempuan korbannya itu, karena mereka akan kedepannya akan beresiko lebih parah seperti gangguan mental yang akan merusak kandungannya mereka dan merugikan kedepannya lagi. Lebih mending lagi nih ya kalau misalnya ada orang yang sedang mengalami gitu, mending kita rangkul gitu kan ya. Oke, Itu kan kita lebih bagus rangkul. ya. Jadi kita Benar. memotivasi gitu supaya mereka nggak terpuruk gitu. Dibandingkan kita memojokkan gitu kan. Benar. Sepertinya nanti akan ada kasus-kasus Kasus lainnya gitu ya, yang long term benar. Oke, gitu. baik Daris. Jadi bener sih, juga aku setuju hal itu. Jadi kita lebih baik rangkul dan kita ajak, kita bicarakan pelan-pelan supaya dia pun tidak mengulangi lagi Iya ya, benar. seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat dari beberapa kasus yang telah aku sampaikan, yang kita lihat juga itu yang melakukan kasus seks pranikah atau seks before marriage itu lebih banyak itu pada remaja. Nah, menurut Daris kenapa sih malah para remaja yang banyak melakukan hal tersebut? Kenapa tidak di kalangan yang lain gitu? Karena kalau menurut aku pribadi ya, remaja itu kan saat kita peralihan remaja itu kita pertama labil banget. Oke. Karena labil itu kita mudah terpengaruh gitu ya. Ketika pergaulan buruk kita ikut-ikutan gitu kan. Iya. Masalahnya ketika kita masa peralihan juga kita rasa ingin tahu kita tuh lebih Menggebu-gebu ya, gitu. banyak. Terus juga kita merasa penasaran, terus pengen diakui gitu kan ya. Terus selain itu juga lingkungan tuh berpengaruh sekali dengan tindakan yang kita akan lakukan gitu. Kalau misalnya lingkungannya itu buruk, maka keputusan kita ambil juga pasti buruk kan. Terus kalau misalnya lingkungannya itu bagus, pasti keputusan-keputusan yang kita ambil itu pasti bagus. Jadi itu mempengaruhi sekali bagaimana remaja itu bertindak gitu. Oke. Jadi kan Deres juga menyebutkan tadi bahwa remaja masih memiliki sikap yang bingung, labil Iya, gitu benar ya, jadi labil. nggak tahu harus bertindak seperti apa dan lebih sering ikut-ikutan. Iya, benar Dan ikut-ikutan. faktornya itu lingkungan. Nah, selain faktor tersebut, ada nggak sih faktor-faktor lain pemicu dari remaja melakukan seks pranikah tersebut, Dayurisma? Tentu ada dong. Nggak mungkin itu doang ya. Pasti Iya. banyak kan. Seperti yang tadi Rizka bilang kan ada di sosial media ya. Iya. Sosial media sekarang udah kayak gampang banget kita ngasih Lagi-lagi sesuatu. sosial media Iya, ya. bener. Gampang banget kita ngasih sesuatu, dan terkadang di sosial media itu kan ada pornografi ya. Kadang kita kayak masa remaja tuh kan kayak seperti tadi yang aku bilang, itu dia lagi penasaran gitu, rasa ingin tahunya besar banget. Terus kalau misalnya dia lihat, dia bisa jadi kecanduan Iya kan. benar, Kita nggak ada yang kecanduan tahu. itu udah sulit banget ya untuk kita Iya, kendaliin benar. dan stop. Terus kedua adalah pengetahuan gitu. Pengetahuan seseorang itu berpengaruh terhadap tindakannya dia gitu. Ketika misalnya rendah pengetahuan, maka kesehatan reproduksi dan seksualitasnya itu pastinya akan negatif ya, kayak kurang
kurang pemahaman. pemahaman gitu. Terus juga yang ketiga itu ada kontrol diri. Kontrol diri itu gimana kita bisa bersikap, bisa menjaga diri kita supaya nggak terjerumus, ke supaya hal-hal ke negatif. hal-hal yang negatif gitu. Dan selain itu juga hal yang paling penting itu adalah hubungan keluarga dan juga lingkungan gitu ya, seperti yang sudah aku jelasin tadi, dimana di keluarga itu harus adanya pengawasan dan juga interaksi anak dengan orang tua. Kan nggak enak ya kalau misalnya antara anak dan orang tua tuh nggak ada bonding yang kuat, jadi kayak gimana ya ceritanya, bingung mau dari cerita rumah kemana. pun nggak Bener banget. baik, apalagi di lingkungan lainnya ya. Benar. Benar. Jadi kan kita perlu ya yang namanya mengeluarkan unek-unek Oke. kita, berkeluh kesah, supaya nanti nggak terpendam sendiri dan jadi stres, gangguan emosional dan lain sebagainya gitu. Dan nih, sahabat podcast, pasti sekarang kalian ada nih teman-teman kalian yang lagi punya pacar. Rizka pasti punya pacar kan? Masa nggak punya pacar sih? Sorry, aku jomblo abadi, Daris. Wow. Oke, jadi pacaran juga termasuk salah satunya ya, faktornya ya. Kenapa? Mending kalian pacaran itu dengan positif gitu ya. Pacaran sehat ya Pacaran kalau sehat. kata sekarang. Terus memotivasi, belajar, mencapai cita-cita. Itu kan lebih enak ya dibandingkan kita pacaran yang ke hal yang negatif, yang lebih dengan mengandalkan nafsu sementara. Iya, nafsu sementara. Nafsu semata gitu ya. Aduh. Oke, ya jadi begitulah. jadi itu ya faktor-faktor. Benar. Ternyata banyak sekali faktor yang mempengaruhi, dan hal itu pun lagi-lagi kita balik lagi dari diri kita untuk gimana sih cara kita menghadapinya. Nah, seperti pacaran ya, paling pasti sahabat podcast yang luar sana nggak mungkin sih nggak punya pacar ya, kata Daris tadi. Nah, bisa diingatkan pacarnya ya bahwa kita harus melakukan hal yang positif dan tanpa mengandalkan nafsu semata. Dan faktor lainnya itu yang menarik adalah lingkungan. Ya, benar banget. Lingkungan yang paling penting rasanya ya, lingkungan yang mana lingkungan itu cakupnya besar, berlingkungan keluarga, lingkungan pergaulan. Nah, hal itu pun menjadikan kita gimana cara mengendalikan diri kita sendiri, gimana cara kita milih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, dari semua itu nih, dari faktor-faktornya itu dapat kita lihat juga seks pranikah pasti menimbulkan dampak, karena seks pranikah itu kan merupakan kegiatan yang tidak sehat bisa dikatakan ya. Jadi menurut Daris apa sih dampak-dampak yang timbulkan dari seks pranikah tersebut? Dampak dari seks pranikah ya, itu pastinya udah sering kalian dengar, itu kalian tidak diinginkan gitu, atau KTD yang gimana, itu tuh bisa mengganggu pendidikan, terus karir dan masa depan remaja itu, Rizka. Dan selain KTD kalian tidak diinginkan, pastinya penyakit menular seksual ya, karena kan kita nggak tahu dia safe atau enggak. Penyakit menular seksual itu kayak misalnya HIV, itu kan sangat susah ya. Lagi-lagi ini patokan sama pengetahuan ya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita bakal gini. Terus juga ada gangguan mental dan emosional gitu. Ketika kita belum stabil, belum labil gitu kan, remaja itu masih labil ya. Nanti ketika suatu permasalahan itu terjadi, dia nggak tahu gimana caranya bertindak, apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya dan juga kualitas hidup remaja tersebut. Dan yang paling penting juga pastinya seks pranikah itu melanggar ya norma agama dan juga moral gitu. Itu sih. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa kita hidup di negeri plus 62 ya, Daris, yang mana kita perlu kita berpatokan pada norma-norma yang ada. Kita memiliki banyak sekali norma, jadi dampaknya itu kita akan melanggar norma itu, kita akan merasakan nanti dampaknya ke depannya. Setelah itu lagi-lagi balik lagi, kita perlu ketahui bahwa dampak ini sangat banyak, dan gak cuma satu dampaknya tapi banyak, seperti yang berbahaya yaitu PMS, penyakit menular seksual seperti HIV dan penyakit menular seksual lainnya ya, sifilis dan lain-lain seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya ya, jadi bahaya banget dong. Bahaya banget. Jadi seks pranikah itu menimbulkan dampak yang kita baru tahu, menimbulkan dampak yang berbahaya seperti sifilis atau HIV. Nah, dan kehamilan tidak diinginkan karena kurangnya pengetahuan, mereka tidak tahu bahwa itu akan menciptakan yang akan menimbulkan kehamilan tidak diinginkan. Jadi sahabat podcast semuanya, ini informasi mungkin kalian tidak tahu ataupun baru tahu. Jadi itulah dampak-dampak yang ditimbulkan apabila kita melakukan seks pranikah ya, dari. Jadi kita perlu tahu supaya kita tidak akan melakukan hal tersebut karena dampaknya berbahaya dan merugikan diri sendiri. Lebih dipertimbangkan lagi ya, karena short term long termnya itu benar-benar merugikan. Emang enak sih awalnya, mungkin enak sementara, tapi kita harus lihat juga long termnya, kayak ke resiko berkepanjangannya ke depannya itu gimana.
Oke, Daris. Jadi dari sebanyak itu kasus, banyak itu dampak yang ditimbulkan, mereka itu juga mungkin melakukan hal tersebut karena mereka tidak tahu ternyata seks pranikah itu juga mendapatkan hukuman pidana, akan menimbulkan hukuman pidana kalau mereka melakukan itu dan ketahuan. Nah, menurut Daris, apa sih hukuman pidana yang didapat jika melakukan seks pranikah tersebut? Kalau dari pengetahuan aku ya, dari aku Iya. baca, mungkin aku nggak terlalu mendalami juga, tapi aku tahu ya. Dan itu tuh sebenarnya ada hukum yang mengatur mengenai seks, dan itu tuh dalam revisi naskah RKUHP per 30 November 2022, itu tercantum dalam 2 pasal, yaitu 411, itu terkait dengan perzinahan, dan pasal 412 terkait dengan kumpul kebo gitu. Oke. Mungkin untuk sahabat podcast yang pengen kenal lagi dan pengen tahu lagi terkait hukum yang mengatur mengenai seks, mungkin bisa ya di searching gitu ya Rizka ya, supaya lebih pasti lagi ilmunya dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi untuk sahabat podcast nih yang nggak tahu bahwa seks pranikah itu juga dapat Bisa, dipidana iya, ya. dapat pidana. Hati-hati loh kalau ketahuan, bener nggak sih? Iya, benar dipikirin itu bertindak ya. jangan langsung sat gitu. Sat-sat, bahaya ya, Bahaya. bakal dihukum. Oke, dari seks pranikah yang begitu banyaknya faktor, begitu banyaknya dampak, itu sekali lagi ditekankan bahwa itu tidak baik, tidak bisa kita normalisasikan, tidak bisa diwajarkan karena itu berpengaruh buruk khususnya pada kesehatan ya. Iya, pada Karena kesehatan. kesehatan itu penting untuk kita jaga dan untuk kita kerawat, karena kedepannya kita perlu kesehatan, perlu sehat untuk melakukan kegiatan lainnya. Jadi nah dari sendiri selaku menjadi remaja nih, remaja yang sibuk, remaja yang positif, gimana sih cara Daris mengendalikan diri, gimana cara Daris mengontrol diri supaya menghindari hal yang menjerumuskan Daris ke arah negatif seperti seks pranikah tersebut? Waduh, kayaknya Rizka ini udah mulai kepo ya Kepo kayaknya. banget sih. Oke. Jadi setiap individu itu kan punya kontrol akan dirinya dan tahu ya mana baik dan salahnya tergantung dari perspektif mereka gitu. Dan terkadang juga kita perlu orang yang kita percaya untuk berkeluh kesah, kemudian sharing, bertukar pikiran. Dan menurut aku walaupun itu penting gak pentingnya, tapi untuk sharing dan juga talk itu ke salah satu person yang kita percaya itu penting banget gitu, supaya kita tuh nggak mendem, bisa menemukan solusinya juga gitu kan dari perspektif yang berbeda gitu. Dan kalau salah satu cara aku biar tidak terjerumus gitu ya ke arah negatif seperti misalnya seks pranikah, yaitu misalnya pertama, pastinya aku menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat aku seperti misalnya orang tua, kemudian teman aku yang bisa aku percaya untuk diajak berbicara, karena menurut aku mengungkapkan apa yang ada di pikiranku, di hatiku itu membantu gitu loh ya, dibandingkan aku pendem sendiri gitu. Kemudian yang kedua, penting juga untuk menambah wawasan dan melek tentunya ya terhadap pendidikan seksual dengan caranya misalnya mencari tahu informasi fakta gitu ya, berdasarkan fakta terkait apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Gunakanlah sosial media dengan positif ya, dengan bijak juga dengan ya, bijak. terutama kita para remaja ini yang sungguh labil dan juga pengen ingin tahu, mengeksplorasi mending kita ingin gitu. tahunya hal yang positif ya. Benar. Terus juga tentunya penting untuk menetapkan batasan atau boundaries, gimana sih cara kalian bersikap gitu untuk jaga diri kalian dan juga terhindar gitu dari kayak hal-hal negatif kayak misalnya seks pranikah dan lain sebagainya. Dan aku juga nggak membiarkan diriku ya dipengaruhi oleh tekanan sosial atau norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Dan satu hal yang paling penting yang sering aku lakuin itu pastinya adalah dengan mengembangkan bakat yang aku miliki. Itu seperti misalnya aku biasanya mengisi waktu luangku dengan misalnya latihan, terus aku ini apa ya, hobi-hobi baru kayak misalnya walaupun aku gak bisa main gitar, aku belajar main gitar, setidaknya bisa teralihkan pikirannya ke hal positif gitu kan ya. Terus juga tentunya aku juga menghindari kegiatan yang beresiko atau berbahaya kayak misalnya makan narkoba, terus alkoholan, vape dan lain sebagainya. Rokok itu kan sangat tidak baik ya, tidak untuk sehat. Iya, tidak sehat sekali. Lagi-lagi kegiatan yang tidak sehat. Iya, benar. Nah, karena itu juga lingkungan itu benar-benar mempengaruhi kita ya. Kalau misalnya lingkungannya buruk, pasti kita akan ikut. Gitu. Lingkungan itu benar-benar mempengaruhi bagaimana keputusan yang akan diambil untuk seorang gitu. Gitu sih. Oke, jadi
lagi-lagi kita perlu someone to talk. Iya, someone to talk Jadi gitu kita ya. bisa menyalurkan apa sih emosi, keluh kesah kita. Karena kalau kita pendem, ya kayak aku juga, aku nggak bakal bisa mendem masalahku sendiri. Iya. Pasti aku perlu keluarkan dengan seseorang, baik itu keluarga kita, teman kita, siapapun kita bisa untuk mengutarakan emosi kita yang kita percaya, dan itu juga akan menyalurkan semua, rasanya plong gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Selanjutnya, Tapi untuk sahabat podcast juga ya, Iya. yang mungkin kayaknya introvert gitu ya, kan Oke, kita nggak benar-benar, semua benar, extrovert iya, ya. kita Kalau ada yang introvert mungkin bisa sesuai diri masing-masing kan iya, berbeda-beda ya, jurnal benar-benar. gitu kan, sambil Mm-mm. nulis Oh dan iya, lain benar-benar. sebagainya gitu. Bisa curahkan hati lewat Iya, tulisan curahkan, ya, benar, benar. benar Iya, banget. iya, iya. Dan cara-cara ini mungkin nggak cocok ya, atau nggak berlaku untuk semua orang yang tadi aku jelasin, karena kan setiap orang itu punya kondisi dan situasi yang berbeda-beda, Iya, kita iya, nggak iya. bisa nyamain juga. Dan oleh karena itu aku harap kalian teman-teman semua bisa menemukan cara yang paling sesuai dan juga efektif untuk diri kalian sendiri gitu. Aku percaya bahwa kalian adalah seorang remaja yang cerdas dan juga bertanggung jawab ya akan dirinya sendiri, dan aku juga yakin bahwa kalian dapat membuat pilihan-pilihan yang baik untuk masa depan gitu. Keren banget sih, bener ya kata Daris, bahwa kita memiliki diri kita sendiri, kita beda dari yang lainnya. Jadi kita melakukan hal sesuai apa kemampuan kita, sesuai apa yang kita mau. Kita dan orang lain tuh berbeda. Jadi gimana sih kita menyalurkan kegiatan kita secara positif sesuai apa yang kita lakukan, apa yang kita suka ya. Oke, kita sekarang masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu nih sahabat podcast, yaitu sesi Q&A. Sebelumnya terima kasih ya untuk sahabat podcast di luar sana yang sudah excited memberikan pertanyaan pada question box pada sosial media kami. Jadi Daris, kali ini merupakan sesi Q&A yang mana banyak sahabat podcast nih yang antusias memberikan pertanyaan-pertanyaan. Memang dari dulu sih antusias banget. Aduh, jadi nggak sabar nih apa ya kira-kira Oke, pertanyaannya. jadi di sini aku bakal kasih 2 pertanyaan. Sebenarnya banyak sih, tapi aku rangkum jadi 2 pertanyaan. Yaitu yang pertama, bagaimana sih tanggapan Daris dengan sikap remaja yang menganggap hubungan sebelum menikah atau seks pranikah adalah cara untuk mengetahui apakah salah satu pasangan itu mengalami masalah kesehatan atau tidak. Jadi tanggapan Daris gimana nih? Oh, maksudnya berarti kayak apa? Biasanya kan orang di sini Benar-benar tuh kayak daerah di suatu di daerah, suatu daerah yang gitu mana ya. mengklaim bahwa harus hamil dulu baru menikah. menikah, Mereka gitu. mengeceknya kalau takutnya nanti pas menikah tidak hamil, makanya mereka sebelum menikah harus Harus berhubungan dulu supaya tahu apakah hamil hamil atau nggak gitu. tidak. Tapi kalau menurutku ya, berhubungan sebelum menikah itu bukanlah kayak cara yang nggak efektif dan akurat gitu untuk mengetahui apakah salah satu pasangan itu mengalami masalah kesehatan atau tidak gitu. Karena kan pastinya ada banyak ya jenis masalah kesehatan yang nggak dapat dideteksi gitu hanya dengan berhubungan seksual gitu kan, seperti misalnya sakit kronis, gangguan mental, dan juga kelainan genetik ataupun lainnya gitu ya. Kalau misalnya ingin tahu gitu ya apakah salah satu pasangan yang mengalami masalah kesehatan atau tidak, itu ya pastinya melakukan pemeriksaan medis ya, yang pasti-pasti apa saja sih gitu. gunanya ke Iya, rumah bener sakit dan banget. medis, apalagi zaman sekarang yang sangat canggih. Iya, udah lengkap. Terus ada Bener-bener. tenaga medis yang Iya, profesional gitu kan Untuk ya. apa sih itu kalau tidak dimanfaatkan? Iya, benar. Terus juga kedua, berhubungan sebelum nikah itu justru kan dapat menyebabkan masalah kesehatan Benar, malah yang menimbulkan serius ya bagi remaja. kalau kita kayak- nggak tahu Bener. apa-apa ya. Dan salah satu masalah kesehatan yang paling umum itu kan ya pertama tadi PMS, Iya, penyakit menular seksual, HIV, AIDS, dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus juga ketiga itu berhubungan sebelum menikah itu kayak seringkali dilakukan tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab ya yang kuat antara pasangannya. Jadi nanti pastinya bisa menyebabkan kayak ketidaksetiaan, perselingkuhan, itu kan sungguh Benar. tidak diinginkan sekali ya. Omongan nanti. manis di awal Iya, ya. gitu. Aduh omdo ya. Iya, aduh. omdo banget. Iya gitu. Jadi kan hubungan seksual sebelum nikah itu dapat mengurangi rasa kayak hormat gitu. Iya. Dan cinta antara pasangan Jadi gitu. tidak Lebih gampang spesial cekcok lagi. jadinya. Iya, Benar. benar. Itu sih alasan. Oke. Mending kalau kalian ingin tahu apakah pasangan kalian itu punya masalah kesehatan, Mending khususnya langsung iya mending langsung gitu. ke fasilitas kesehatan. kesehatan. Apa sih gunanya itu ya di zaman Iya, sekarang? Udah canggih juga kan gitu. Janganlah berpikiran seperti yang dulu-dulu ya. Kita Iya, harus benar. ubah sugesti itu, ubah Iya. pikiran seperti itu. Buat pilihan-pilihan yang bijak Iya, ya, dan jadi, tanggung jawab jadi terkait dengan benar-benar. seksualitasmu. Jadi sahabat podcast semuanya ingat, ngecek nggak boleh sendiri ya, harus
dengan tenaga medis yang gitu. profesional, nggak boleh sendiri-sendiri, kita nggak boleh sok tahu ya. Bener. Itu malah menjadi masalah kesehatan Iya, ke depannya. bener. Itu nggak baik banget sih. Bumerang itu. jadinya Bumerang, nanti. benar-benar Bener. bumerang jadi di kita sendiri gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua nih, melihat konteks yakni banyaknya remaja yang sudah melakukan seks pranikah, apakah ada langkah preventif maupun persuasif untuk hal tersebut? Apalagi remaja yang sudah terlanjur melakukan atas dasar cinta nih. Juga untuk orang yang ingin berhenti, itu kan pasti saja kepikiran untuk melakukan lagi, karena berhenti itu kan susah ya. Nah, itu bagaimana menurut Daris, bagaimana cara kita menghadapi itu dan bagaimana mengedukasi remaja bahwa seks pranikah itu berbahaya? Gimana tanggapan berarti Daris? ini tindak preventifnya ya, bahwa seks pranikah itu berbahaya. Mungkin aku bisa remind lagi ya, kayak pastinya penting memberikan insight, pengetahuan bahwa seks pranikah itu punya banyak resiko seperti tadi penyakit-penyakit menular seksual, terus kehamilan nggak diinginkan, terus bisa menimbulkan konflik dengan orang tua, terus pasangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga tindak preventifnya itu dengan membangun komunikasi ya yang terbuka seperti yang kita sudah tadi bahas ya, yaitu dengan cerita, sharing, terus juga buat jurnal supaya semua keluh kesah saya itu keluar dan nggak dipendam sendiri dan jadi beban ya, nantinya bisa mempengaruhi kualitas berpikir gitu ya remaja tersebut gitu. Dan untuk bagaimana sih cara membantu remaja yang sudah terlanjur melakukan seks pranikah gitu ya, karena seperti yang aku inget ya ini, kalau misalnya katanya buat dosa itu enak, yang gak enak itu buat nebusnya gitu kan. bener. Jadi mungkin untuk sahabat podcast yang punya teman ataupun sahabat yang mungkin sudah terlanjur melakukan, mungkin bisa didekat gitu ya, didekatkan gitu, dirangkul, jangan dijauhkan, terus dimaki-maki, dikucilkan gitu ya. Karena kan dengan merangkul itu mereka bisa merasa lebih baik gitu loh, kayak ada orang yang masih bisa menemani dan juga bisa diberi kayak masukan gitu, motivasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga jangan lupa ya, beri kayak kasih motivasi gitu, dorongan kepada remaja yang sudah terlanjur melakukan gitu ya, untuk berhenti atau mengurangi perilaku seksual mereka gitu. Karena biasanya hal-hal seperti itu kan biasanya dipengaruhi oleh orang-orang sekitar mereka juga kan. Motivasi itu dari orang tua, dari teman-teman dekat gitu kan. Terus juga jangan lupa ajak juga teman-teman kalian yang mungkin sudah pernah melakukan seks pranikah itu untuk kembali gitu loh ke jalan yang benar, dituntun lagi gitu supaya kembali ke jalan yang benar, bahwa itu tuh bukan hal yang benar gitu, itu hal yang salah dan mempunyai banyak sekali hal-hal buruk yang mungkin dampak-dampak negatif gitu. Dan semoga kedepannya bisa kembali gitu loh ke jalan yang benar gitu, ke tujuan hidupnya dan bertanggung jawab sedikit demi sedikit kita arahkan ya, kita temani. Yang penting intinya kita temani dia, rangkul dia, walaupun memang kebiasaan itu susah diubah tapi tapi gimana sih kita sedikit demi sedikit memberikan mereka arahan ke jalan yang benar, dan pencegahannya, preventifnya kita bisa memberikan edukasi, balik lagi memberikan edukasi yang baik. Oke, jadi Daris itu aja sih berarti obrolan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas jawaban. Cepet banget ya. Iya ya, nggak kerasa ya, karena asik banget ya kita ngobrol bahas-bahas. Jadi terima kasih Daris kan telah memberikan kita informasi baru, pengetahuan baru mengenai tentang seks pranikah, apa yang perlu kita lakukan. Itu banyak banget bermanfaat untuk kita, sahabat podcast semuanya, dan aku sendiri juga. Terima kasih banyak. Jadi yang terakhir nih, untuk yang terakhir, jadi dari Daris untuk memperingati hari ini, Hari Remaja Nasional, ada nggak sih kata-kata terakhir untuk remaja-remaja di luar sana dan sahabat podcast di luar sana? Oke, sebelumnya aku makasih banget ya sama Rizka karena udah mengundang aku gitu di podcast spesial ini gitu kan ya. Jadi mungkin pesan aku, masa remaja itu kan menjadi masa yang kritis dan rentan ya. Kalau misalnya masa remaja dilalui dengan kegiatan positif, maka kesuksesan itu bakalan lebih cepat untuk digapai gitu. Dan oleh karena itu, perilaku seks pranikah remaja itu adalah suatu pilihan yang mungkin kalian, bukan mungkin lagi, harus kalian pertimbangkan ya dengan baik, supaya tidak kedepannya mempunyai dampak yang buruk gitu ya. Kita dan
lihat ke Iya, depannya benar, lihat pokoknya ke depan. intinya. Dan perilaku tersebut juga dapat membawa dampak positif ataupun negatif bagi kesehatan fisik, mental, emosional, dan juga sosial remaja. Dan tentunya perlu adanya pengawasan yang ekstra dari keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Mungkin kalian bisa bijak-bijak lagi ya dalam memilih pergaulan, lingkungan, kemudian bagaimana kalian eh, bisa menggunakan kemampuan dalam diri kalian itu dengan positif, dengan baik gitu kan ya. Jadi masa remajanya itu nggak sia-sia gitu, ada hasilnya gitu. Nggak apa-apa kalian sekarang kerja keras, nanti kan hasilnya kalian bisa nikmati gitu. Lagi-lagi juga kita di harus lihat ke belakangan. depannya, Iya, long termnya long ya. termnya. Jangan Iya, cuman benar banget. waktu singkat hari ini doang, Benar. tapi kita perlu lihat ke depannya. Selamat Hari Remaja. Oke, terima kasih banyak untuk Daris. Oke, untuk sahabat podcast. Jadi, sekian saja obrolan kita hari ini, podcast kita kali ini. Semoga semua yang disampaikan oleh Daris dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama pada remaja-remaja di Indonesia. Yang mana hal itu perlu kita perhatikan, seks pranikah perlu kita perhatikan dan tidak sepatutnya kita normalisasi. Jadi, itu saja sahabat podcast. Dan aku ingatkan lagi, jadi podcast spesial DKKM PKIA tidak hanya ada di YouTube, di channel YouTube HMKM, tapi juga ada di Spotify, di akun DKKM PKIA. Jadi, sekian dari podcast kali ini. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.